Sukses. Duduk siap. Gerak. Yes, yes. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BKKBN tahun 2021 jumlah 9 orang lengkap siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, terima kasih Mas Roli. Kita kasih applause dulu dong. Ini yang sudah nyiapin mungkin nggak tidur semalaman latihan ya beliau mungkin ya untuk bisa nyiapin dengan sebagus ini. Terima kasih Pak Roli, terima kasih Pak Dede. Saya mohon izin ya ke teman-teman semua untuk kita segera mulai karena sudah 8.03. Di pagi hari yang cerah ini, kalau di Bogor, saya bersama Pak Dede ya, ini kami dari studio Mini Balai Diklat KKP Bogor, asik, kita kayak di ini ya, studio mana ya, Trans TV ya. Jadi teman-teman sekalian, di sini pakar IT kami itu Pak Dede. Jadi kalau ada apa-apa, teman-teman sudah berada di kelompok yang tepat, teman-teman tenang ya, pokoknya kalau ada Pak Dede, insya Allah akan dibantu dari jarak jauh, tapi tentunya ya, kalau saya mah aman, karena deket jaraknya sekarang ya, walaupun kami juga posisinya ya punten ya teman-teman sekalian ya, mohon izin kalau kami tetap pakai masker ya, ini untuk kesehatan, untuk keselamatan bersama. Moga-moga Indonesia segera sembuh dari COVID-19 dan di sini siapa yang kemarin saya sempat dengar ya ada yang mau vaksin ya teman-teman ya, di sini siapa yang belum vaksin? Dari Mas Maluku Ibu. Dari Maluku, Papua juga belum ya. Oke. Moga-moga nanti karena mau dilewatin, mau ke PON itu kan lewatin Maluku. Maluku Papua kan jadi tempatnya PON. Semoga semua langsung dapat vaksin semuanya ya setelah ini. Amin gitu ya. Teman-teman di Sulut, di Sumsel, NTT semua sudah vaksin di sini? Alhamdulillah sudah Ibu. Alhamdulillah. Oke, sip, good. Sudah sarapan, tadi saya tanya katanya sudah semua, sudah vaksin, katanya ada yang sudah, ada yang belum. Saya nanya lagi, satu lagi, sudah pada senam belum pagi ini? Mas Dede jangan ngamuk dong. Sudah pada senam belum pagi ini? Belum Ibu. Belum. Belum Mas Dede. Oke, siapa yang sudah olahraga? Siapa nih? Mbak Cynthia, Mbak Lasmini? Atau Mbak Cynthia yang sudah senam? Stretching saja. Oh, stretching saja. Oke, baik. Stretchingnya gimana, Mbak? Saya sebelum mulai, saya tuh senang kalau kita ini dulu ya, biar seger dulu. Kalau sebelah tadi saya dengar pakai yel-yel, kita coba stretchingkan badan kita dulu ya. Teman-teman, karena nanti kita 45 menit ke depan, coba semuanya dua tangan begini ya, semuanya, kemudian disatukan, tekan sekuat tenaga, tahan selama 10 detik, hitung sendiri masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tegangkan tangannya, teman-teman. Hitung siapa gantian, ayo hitung dari siapa yang mau ngitung? Mas Dede mau ngitung? Mas Laude mau ngitung? Ayo, mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas Laude yang pimpin lagi gerakan selanjutnya. Oke. Mas Laude sebut nama orangnya yang mimpin 1 sampai 10, silakan. Ayo, Mas Jaka, ayo pimpin. Pak Jaka nanti mikir ya gerakan apa selanjutnya. Oke, Mas Jaka hitung sambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gerakan selanjutnya gimana Mas Jaka? Sambil sebut nama orangnya yang memperagakan gerakan itu. Atas. Oh, dia masukannya Biasa. ini. Sudah Baiklah, pakai baik. Rexona semua kan? Takutnya ada yang pingsan ya. Oke, nggak boleh nyebut merek Mas Dede. Oke, siapa? Mbak Santi. Oh, Mbak Santi. Mbak Santi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oke, satu lagi ya. 8 ya. Ya, biarin aja. Pokoknya ini kan kita angka 10, angka sempurna lah ya. Alhamdulillah. Oke. Yang selanjutnya lagi saya minta ini ya teman-teman semua, karena ini kan kita masih duduk. Saya minta kita berdiri yuk. Berdiri semuanya. Berdiri. Saya juga berdiri Mas Dede. Semuanya berdiri nih. Oke ya. Teman-teman sekalian, saya karena sudah terlalu lama duduk,
Jadinya maka masih disable, Mas. Boleh saya di screen sharing-nya ya. Teman-teman sekalian tadi sampai Mbak Santi ya. Coba sekarang yang memimpin gerakan berdirinya siapa? Mbak Santi. Dikasih namanya Mbak Santi. Siapa yang akan memimpin gerakan berdiri untuk stretching-nya? Mbak Wulan. Mbak Wulan, silakan Mbak Wulan. Kita mau ngapain dengan berdiri kita? Kakinya mau diapain? Dipatah-patahin atau diapain? Kakinya diputar ke yang kaki kanan putar searah jarum jam. Kaki kanan putar searah jarum jam. Coba kasih contoh dulu. Begini kah? Gimana coba kalau pakai virtual background nggak kelihatan ya? Coba saya virtual background-nya saya matiin dulu deh. Sebentar ya. Virtual background-nya non dulu. Nah, kakinya gimana Mbak jadinya? Angkat kaki, Mbak. Saya juga pakai sepatu nih. Saya boleh kasih. Ayo sepatu juga sepatu jadinya. Oke. Jadi kakinya diputar-putar dulu. Oh, putar-putar. Oke, 5 ke kanan, 5 ke kiri ya. Oke, kita hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mumpung berdiri nih teman-teman sekalian ya, jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Saya minta teman-teman tetap berdiri. Saya akan putarkan, masih disable Mas. Sorry, masih disable screen sharing-nya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, karena kita sudah dalam posisi berdiri ya, ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk membakar lemak kita sebelum kita berpikir bersama di agenda 3. Siap gitu kata ya. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita bakar lemak bersama-sama ya. Kalau pengennya bakar daging tapi ya begini, adanya lemak. Kita bakar lemak dulu lah ya. Ayo yang semangat semuanya. Suaranya udah masuk. Ayo. Ayo, Mas Jaka, Mbak Trisisya, Mas Jat. Show me how you walk, wiggle, walk, baby, work, baby, twerk, baby, walk, baby, drop, baby, work, baby, twerk, you wiggle, walk, baby, drop, baby, work, baby, twerk, baby, walk, baby, drop, baby, let me see you walk, how you wiggle, wiggle, walk, baby, let me see you walk, how you wiggle, wiggle, walk, baby, let me see you walk, how you wiggle, 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 wiggle. Don't stop, baby, let me see you wiggle, walk. Ayo. You don't stop. Girl, let me see you wiggle, walk. Kalau saya bilang lompat, bilang bro, gitu ya. Lompat 4. Mana suaranya? Oke. Loncat yo, kelompok 4 mana suaramu? Bayangkan mantan Anda berada di depan Anda. Don't stop, baby, let me see you wiggle, walk. Jangan bayangin mentor ya, kalau di depan ya, kalau baru kayak gitu ya. Asik. Mas Walden mana suaranya? Baik ya, kepencet. Asik. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Teman-teman.
Minum dulu. Minumnya masing-masing, boleh. Minum dulu. Saya kasih waktu 1 menit buat ambil minum ya. Ada yang mau ke toilet, mungkin mau ke air, mau ke belet dulu, boleh. Silahkan ya. Sebelum kita mulai materi kita, 2 menit lah ya. Saya kasih waktu untuk minum dengan mengambil minum. Kalau mau ke toilet dulu. Oke, sambil mengatur napas, teman-teman sekalian. Memang beginilah ya. Kalau teman-teman langsung datang ke sini ya Mas Dede ya, pasti seru sekali kalau kita tadi senam dulu, terus apalagi ya sarapan dulu bareng gitu ya. Kalau di Bogor mah berjemur dulu katanya, bukan dijemur tapi berjemur ya. Kalau dijemur lain ya. Oke. Kalau makanan di Bogor apa Mas Dede pagi-pagi? Kalau kemarin kan dari Bu Sondang kayaknya sudah banyak bahas. Nah, coba ngomongin makanan dulu deh biar teman-teman ini tertarik pengen ke Bogor nanti akhirnya. Aduh, saya sebetulnya kan orang Banten ya. Oh. Rasanya di Bogor itu emang ya bikin betah ya, karena kan tempat kerja sendiri. Di mana-mana kalau tempat sendiri itu rasanya betah dan harus dibetah-betahin. Cuma emang jujur ya, dibandingkan dengan kota-kota lain, Bogor tuh adem gitu. Dan wisata kulinernya. Itu banyak sekali. Yang penting uangnya banyak sih. Nah, saya kan itu uangnya ya. banyak. Tapi jangan salah loh Pak Dede. Kita kalau di Bogor nih adik-adik sekalian ya, walaupun kita nggak punya uang nih, kalau latsar mesti kenyang. Iya, karena ada catering ya. Biasanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun teman-teman jauh, tetap teman-teman mah semuanya insya Allah ya. Kami percaya kiri kanannya. Kalau kemarin kelompok 2 ya yang tugas agenda 1 ya yang kemarin memaparkan kan sebenarnya semua kelompok membuat untuk makanan khas gitu, bukan ya? Kalau teman-teman kan juga membuat, kalau teman-teman membuatnya tentang bahasa daerah ya, kalau nggak salah kemarin kelompok 4 demikian ya yang dipaparkan. Dan dengan aneka ciri khas, kalau ada makanan, ada baju, ada kayak kalau dibilangnya kemarin ASN yang beraneka di agenda 2. Sekarang kita masuk ya teman-teman di agenda 3. Ini waktunya karena sudah 2 menit berlalu. Saya izin, saya mulai masuk ke materi. Teman-teman yang kami harapkan sudah semuanya belajarkah di materi MOOC, teman-teman sekalian? Masih ingat nggak agenda 3 itu apa aja? Ingat. Tentang apa? Coba judulnya yang masih ingat. Coba disampaikan. Manajemen ASN. Oke. Terus apa lagi? Pelayanan publik. Goal of government, ya itu bagian-bagiannya ya. Oke, sekarang saya coba dulu ya, saya tayangkan dulu teman-teman sekalian. Di sini teman-teman ada yang belum kenal saya nggak? Kira-kira saya perlu tayangkan perkenalan lagi nggak? Kenalan lagi dong, kenalan lagi dong. Kenalan lagi kata Mas Dede ya, padahal sudah sampai bosan kata Mas Jaka ya. Oke, baik teman-teman sekalian, karena kemarin waktu BLC ya, sebelum kita masuk ke materi kita, memang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI itu nama materinya ya. Kalau kemarin nilai-nilai dasar PNS, kalau agenda 2, kalau kita di agenda 3 adalah kedudukan dan peran PNS di dalam NKRI. Kenapa ini perlu ditanamkan sejak teman-teman menjalani agenda 1, nanti agenda 2 juga kemarin sudah banyak diulas oleh Bu Sondang, agenda 1 oleh Pak Zaki. Nah, sekarang saya di agenda 3 ini memang betul, tadi Mas Jaka sebenarnya sudah ngintip ya di tempat slide saya ya Mas Jaka ya, kok bisa tahu ada 3 hal nih yang disampaikan kalau aneka gimana Mas Jaka? Oke ya, enggak sih, saya ini aja ya, kita santai teman-teman sekalian karena di sini cuma 3, kalau kemarin di agenda 2 ada 5, kita sekarang ada 3. Nah, kenapa nanti kita mempelajari 3 di sini di agenda 3? Karena ini menjadi kerangka berpikir teman-teman ketika nanti teman-teman masuk di agenda 4 untuk bisa menjalani. Kalau kita sama-sama ya, teman-teman masih ingat materi kita ketika emosi kemarin, apa sih yang menjadikan seorang PNS itu harus sadar, harus tahu apa itu hak dan kewajibannya, kemudian bagaimana nanti dia berjejaring, berkolaborasi dan sebagai segala rupa ya. Saya ambillah teman-teman sekalian, walaupun satu-satunya Widya Iswara, moga-moga nanti Pak Dede mau melanjutkan sekolah, amin. Habis ini nanti akan ada pindahan-pindahan, mungkin teman-teman mau pindah juga boleh. Saya sebagai satu-satunya Widya Iswara di sini yang tertinggal ya, sebenarnya dulu banyak di Bogor sebenarnya teman-teman sekalian. Cuman ya adanya tinggal 1, saya juga senang berorganisasi. Nah ini sekilas ya profil saya, teman-teman bisa lihat juga di YouTube. Saya coba play dulu ya, hanya berapa menit sih, nggak sampai 1 menit kok ini. Ya.
Oke, teman-teman. Semuanya ya. Jadi saya tutup dengan tetap semangat. Semoga semuanya jangan menyerah meskipun kita ada di rumah, ada jauh dari kantor, dari yang dari 8 jam ya dari kantornya misalnya. Kemudian ada juga yang sedang bermasalah untuk sinyal, listrik dan lain sebagainya. Kita semua sama teman-teman. Saya juga anak kampung ya. Sebenarnya saya dari Solo, dari Jawa. Tapi juga saya senang sekali ketika karena alhamdulillahnya di BKKBN ini kita bisa menjadi apapun. Teman-teman mau belajar sampai jauh, sampai ke Inggris, sampai kemanapun, insya Allah ada beasiswanya juga. Jadi teman-teman gapai cita-citanya setinggi mungkin ya. Saya juga tidak terbayang dulu seperti ini. Dan berorganisasi itu menjadi salah satu hobi saya. Kenapa? Karena disitulah kalau di sini teman-teman lihat ada Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi, kemudian ada APWI, Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Nah ini setiap organisasi profesi seperti PKB, ada IPKB, kemudian PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran juga ada lagi, auditor, semuanya ada teman-teman sekalian. Kenapa? Disinilah kita tidak merasa sendiri. Kita perlu berjejaring. Nah ini, ilmu inilah yang saya pelajari selama di Agenda 3. Alhamdulillahnya ya. Dengan begini teman-teman sekalian, kita jangan pernah merasa apa ya, dikatak dalam tempurung, merasa hebat sendiri. Nah ini saya coba teman-teman sekarang di layarnya nampak ya, boleh pakai HP-nya. Teman-teman boleh sekarang main HP-nya, buka di HP atau dibuka di tab yang baru. Ini full screen-nya bisa dikecilkan aja, di-minimize untuk si Zoom-nya ya. Teman-teman coba ketik menti.com ya. Kemudian bisa ketikkan kode ini. Atau kalau mau cara lebih gampang, teman-teman tinggal buka WA group. Saya kirimkan di kelompok kita ya, untuk yang tinggal diklik di grup yang ada linknya. Sebentar. Oke, vote on Mentimeter question bisa langsung diklik di sana, teman-teman. Di WA-nya juga boleh. Saya akan close dulu di bagian HP PowerPoint-nya ya. Saya mau pindah ke bagian Mentimeternya. Saya minta teman-teman coba buka di pertanyaan pertamanya ya. Mentimeter kita ini, kita sudah adakah yang masuk? Coba saya pengen cek dulu ya. Di Mentimeternya. Ada yang kesulitan masuk teman-teman? Untuk Mentimeternya? Tidak, Ibu. Sudah bisa? Oke, pertanyaan pertamanya ada di sana yang bisa membacakan pertanyaannya apa? Halo, suara saya terdengar tidak? Adakah yang bisa membaca pertanyaannya seperti apa di situ? Boleh, Ulan, Bu. Boleh, Ulan, silahkan. Boleh, silahkan. Apa yang Anda ingat tentang materi Agenda 3 di MOOC? Oke, silahkan diketik ya di Mentimeternya semua. Nanti saya akan tampilkan hasilnya sebentar lagi. Sambil teman-teman juga bisa langsung masukkan jawabannya. Oke, silahkan. Saya kasih waktu 2 menit untuk bisa menjawab ini. Karena emosi kan sudah kemarin ya, tentunya teman-teman. Silahkan. Ada yang belum bisa masuk? Mas Jaka sudah bisa masuk? Oke, bisa pakai PC, dibuka tab-nya di sebelahnya juga bisa, teman-teman. Sambil saya coba buka ya. Ini agak ngeheng. Mbak Lasmini udah senyum-senyum, kayaknya udah masukin 10 kata ini kayaknya di sana. Belum bisa masuk, Bu, lewat. Oh, belum bisa.
Oh, belum bisa masuk. Kirain senyum-senyum itu ada apa? Biasanya senyum-senyum ada dua hal, antara sudah bisa atau sudah bablas. Oke. Dicoba pakai PC-nya, baru- pakai laptopnya, Iya, nggak iya, masalah. iya. Ha, saya tunggu kok, aman, aman. Karena kita cuma bersembilan ya, bersepuluh dengan saya di sini. Ada Pak Dede juga, bersebelas. Pak Dede kalau mau nyoba juga boleh. Boleh. Oke, teman-teman, ada yang kesulitan lagi selain Mbak Lasmini? Adakah yang saya coba ulangi dulu ya secara slide-nya. Yang muncul hanya kayak gini, Bu. Apa tuh? Coba sayang, dibacakan aja tulisannya. Pertanyaannya nggak muncul, Bu. Oke, sebentar. Coba ya. Saya coba present ya yang tampilan di saya ya. Ini teman-teman Amdea sudah ada yang jawab. Atau Mbak Lasmini dicoba pakai apa namanya? Pakai PC-nya bisa? Nah, ini Ada. sudah 8 orang yang sudah masukin, gue termasuk Pak Dede ya, sudah masukin juga di sana. Oke. Pakai laptop, Bu. Oke, baik, pakai laptop. Di sini ada yang menulis kalimat pertama nih, manajemen ASN. Siapa ini yang menuliskan ini? Boleh disampaikan? Oke, pakai laptop bisa, udah 11 orang. Good lah ya. Oke, baik. Saya akan ulas saja ya apa yang disampaikan teman-teman di sini untuk mempersingkat waktu. Alhamdulillah teman-teman sudah menuliskan ada manajemen ASN, Hall of Government, seperti yang saya sampaikan juga ya, teman-teman sudah langsung mengucapkan. Pelayanan publik, di mana ketiganya adalah bekal kita untuk lebih memahami kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Siapa ini yang nulis ini? Ayo, bilang boleh open mic langsung. Yang sebelah kiri, paling kiri. Saya, Bu. Saya itu siapa? Di sini kalau di sini nampak. Oke, siap. Terima kasih ya. Lutfiah ya. Lutfiah mungkin kayaknya baru kejar-kejaran nama sinyalnya lagi ya. Kita doakan moga-moga apa namanya segera kembalilah sinyalnya stabil. Oke, agenda 3 rata-rata teman-teman menuliskan bagaimana modul ini menjadi ASN yang profesional, berintegritas, tanggung jawab sebagai calon ASN, khususnya saya sebagai penyuluh kewarganegaraan. Mantap ya. Ini kayaknya materi ini kita bisa sudahi sekarang Mas Dede, karena ini kayaknya sudah pada nangkep semua ya. Baik. Oke, sekarang saya akan lanjut ke slide selanjutnya nih teman-teman sekalian. Setelah yang pertama, teman-teman, kita akan masuk ya. Sekarang teman-teman masuk, klik lagi next. Apa kata kunci materi agenda 3? Oke, silahkan teman-teman. Kalau tadi kan teman-teman nuliskan nama materinya, tapi kata kuncinya apakah bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu kan kata kunci ya kalau kemerdekaan Indonesia. Nah, tetapi apa nih kata kunci? Kan ada whole of government. Kalau yang teman-teman carikan, saya nemu nih kata kuncinya apa? Whole itu apa? Lubang kah atau apa gitu kan mungkin? Atau manajemen ASN? Apakah itu hukuman mungkin, ataukah reward, ataukah mungkin apa, teman-teman boleh tuliskan di sana. Pelayanan publik, oh saya ketemu kata kuncinya, ada pelayanan, ada ASN, ada kolaborasi. Nah ini bagus nih, kolaborasi publik. Oke, baik. Terus apa lagi nih teman-teman boleh tuliskan, nggak harus ngikutin yang di depan loh, itu bebas. Teman-teman kan di sana boleh menuliskan 9 ya, tidak salah. 9 atau 10 malahan tadi saya setnya. Oke, silahkan teman-teman. Jangan lupa klik kirim ya kalau sudah dituliskan. Bagian paling bawah kalau pakai HP kita agak scroll ke atas. Kalau yang pakai laptop bisa langsung dikirim. Oke, rata-rata baru satu nih kelihatan di ujung sebelah kanannya. Yang ngirim baru 1 orang. Oh baru ngetik Bu, kata Mas Roli. Sabar atuh Bu. Oke, baik. Masih 1, teman-teman. Mungkin harus melihat dulu contekannya di emosinya, boleh? Atau mau lihat-lihat yang lainnya, silahkan. Wih, langsung banyak. Alhamdulillah yang orang kedua langsung menulis nih. E-government, wah keren banget ya. Itu ada di materi siapa ini yang nulis e-government? Boleh open mic, silahkan. Saya Ibu Trisintia.
Oke, itu ada di materi mana Mbak Trisintia untuk materi e-government? Di Whole of Government, Ibu, saya menangkapnya dari video-video pembelajaran yang ditaruh di materi ini juga penjelasan bahwa munculnya e-government itu salah satu bentuk dari penerapan Whole of Government di Indonesia gitu. Oke, apakah hanya di Indonesia? Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya. E-government itu apakah sudah terjadi di Indonesia dan apakah hanya di Indonesia itu terjadinya e-government? Kalau menurut Mbak Trisintia gimana? Mungkin habis ini teman-teman yang lain boleh ya. Kalau yang saya pelajari, yang sudah saya pelajari dari materi, sebenarnya dari negara-negara luar itu sudah lebih dulu, Ibu, seperti di Inggris, di New Zealand, dalam penerapan akuntingnya itu mereka sudah menerapkan prinsip seperti itu. Juga di negara Asia ada Korea Selatan, terus negara yang mungkin menurut kita bahkan agak tertinggal di mana yaitu Kenya, mereka juga sudah mulai menerapkan gitu, Ibu. Oke, siap. Jadi Korea Selatan mah jangan cuma diingat K-pop-nya doang ya. Ternyata e-government-nya dia sangat bagus. Nah, ini negara-negara Asia, Jepang, jangan lupakan Jepang loh teman-teman sekalian ya. Oh iya bener. Wah, itu udah pelopor e-government juga. Estonia pernah dengar nggak Mbak Trisintia dengan Mas Fahrudin, Mbak Wulandari? Nah, itu juga negara kecil, tapi ternyata dia jadi leading-nya. Boleh dicatat juga untuk teman-teman. Estonia, nanti boleh dicari kata kuncinya kalau kita masih ada waktu. Kalau tidak, nanti saya share saja ya video mengenai Estonia, negara yang indah. Saya juga belum pernah ke sana, tetapi saya membayangkan di sana itu tidak perlu lagi ya teman-teman pakai aneka kartu gitu ya, sampai dompetnya mau jebol gitu, karena isinya kartu semua. Mereka cukup dengan satu ID, langsung nyambung antara KTP, SIM, BPJS kalau kita ya bilangnya di sini ya, data vaksin dan lain sebagainya. Itu semua tidak perlu upload tidak perlu download materi aplikasi macam-macam, semua sudah ada, database kita ada di sana. Itu keren sekali ya. Oke, baik. Ada yang menuliskan kerjasama. Nah, siapa nih yang menuliskan kerjasama? Karena ini lumayan gede nih, banyak yang nulis kayaknya. Sudah 10 orang. Silahkan yang boleh open mic. Terima kasih ya Mbak Trisintia ya. Boleh gantian yang lain silahkan. Yang tadi merasa ingat, oh iya saya nulis kerjasama nih. Mangga silahkan. Baik, Ibu. Mas Jaka, boleh. Kenapa menulis kerjasama di materi apa Mas? Di manajemen ASN, Ibu. Sebenarnya. Kenapa manajemen ASN kok ingatnya kerjasama? Boleh lebih diri. Jadi kalau ASN itu harus mempunyai pandangan yang memiliki kerjasama dengan lintas sektor, Ibu. Jadi harus dari ASN itu harus istilahnya tidak harus berdiri sendiri. Jadi harus ada kerjasama yang harus dimiliki dari seorang ASN itu, Ibu. Oke, contohnya apa nih, Mas Jaka? Ini sebagai saya sebagai penyuluh KB. Jadi kalau penyuluh KB itu kalau di lapangan tidak hanya berdiri sendiri, tapi harus ada yang lain, misalkan dari dinas kesehatan ataupun dari bidan desa, dan mungkin dari dinas-dinas yang terkait lain juga bisa ikut, Ibu. Jadi seperti itu. Oke, siap. Tidak hanya berdiri sendiri, tapi duduk sendiri juga tidak boleh, Mas. Ya, apalagi ngomong sendiri juga nggak boleh. Jadi ini harus bareng-bareng ya, dikerjakan bersama, dipikirkan bersama, betul dari sejak perencanaannya. Kalau Mas Fahrudin sebagai seorang penyuluh KB, di Malukunya jauh nggak Mas dari kantor ininya? Kalau saya penempatan di Tanimbar, Ibu, jadi udah deket ini Australia. Mantap. Jadi kelihatan Australia di ujung sana ya? Sebenarnya ke Ambon NTT kayaknya Mas kalau yang kelihatan itu. Iya, dekat, Ibu. Oke, siap. Tapi kebetulan ini di kantor, Ibu, jadi ditarik semua karena sinyal di sana agak kurang begitu bagus, jadi semua di kantor provinsi semua perwakilan, Ibu. Baik, terima kasih ya Mas Fahrudi. Ini berarti sekarang posisinya di ruang Latbang atau di ruang admin kah? Iya, di Latbang, Ibu. Salam ya buat Pak Bade, Pak Samad Kohorela ya. Iya, Ibu. Iya. Salam hormat dari saya, pasti beliau masih ingat dari Bogor gitu, bilangin gitu ya. Siap, Oke, semangat selalu ya teman-teman ya di Maluku. Oke, silakan ada yang menuliskan pelayanan tadi. Siapa yang menuliskan pelayanan? Silakan. Dan ini lumayan banyak juga.
Boleh, silahkan, sayang. Pelayanan ini sendiri itu bisa melalui model manajemen ASN, bisa model pelayanan publik juga, bisa WOJ juga, karena seperti yang kita tahu bahwa ASN itu adalah tugas dan fungsinya adalah sebagai pelayan publik, dan sebagai pelayan publik kita harus mengikuti kode-kode etik yang sudah diatur dalam manajemen ASN itu. Dan sebagaimana yang kita ketahui, jika kita ingin dilayani seseorang, maka layanilah seseorang itu dengan yang baik agar dapat feedback-nya seperti itu. Baik, siap. Terima kasih Mbak Wulan. Ini sebagai penyuluh KB juga. Wulan sebagai calon auditor. Calon auditor, wah luar biasa nih ya. Seorang calon auditor ternyata sudah kalau kita sebagai auditor harus apa Mbak untuk pelayanan? Apakah harus melayani informasi siapa mau diaudit atau bagaimana nih kalau Mbak Wulan membayangkan di posisi seorang auditor? Kalau di posisi seorang auditor terkait pelayanan, mungkin terkait dengan pengawasan ya, dan siapa yang ingin diminta untuk pengawasan itu, dan kita harus sebagai seorang auditor kita harus integritas dan akuntabel terhadap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita seperti itu. Baik, siap. Terima kasih ya. Karena sekarang kita ada namanya SPIP, teman-teman sekalian ya. Tentunya kita ada standar bagaimana kalau kita dalam melaksanakan pelayanan, kemudian apa yang menjadi ukurannya. Dan Mbak Wulan sendiri, alhamdulillah karena posisinya saat ini sebagai auditor ya, ini tentunya kita berharap bisa sama-sama, karena betul tadi sampaikan Mbak Wulan, kalau kita ingin dilayani dengan baik, kita harus memberikan pelayanan dulu. Jadi jangan pernah merasa saya yang harus dilayani duluan, malahan kita yang memberikan pelayanan pada masyarakat. Kalau perlu istilahnya itu tadi, mewakafkan diri pada kepentingan nusa dan bangsa, supaya apa ini teman-teman, kita sama-sama menyadari ya, bahwa ketika di agenda 3, nah ini saya lanjut aja ya, nanti hasil dari diskusi teman-teman saya akan share di grup juga, termasuk juga tadi janji saya ke Mbak Tri Cynthia ya, tolong ingatkan kalau saya lupa, negara yang indah namanya Estonia, bahwa itu bagian dari apa? Betul yang sampaikan Mbak Wulan, Mas Fahrudin, Mbak Tri Cynthia, ini mewakili teman-teman semua ya, karena terima kasih semua sudah partisipasi aktif. Bagaimana kita menyadari konsep kebijakan manajemen ASN, bagaimana apa yang harus diperhatikan juga, kalau kita ada hak dan kewajiban, berarti kita juga boleh dapat reward-nya juga, karena teman-teman saat ini tidak hanya bicara hukuman, tapi teman-teman juga kan kita bisa naik pangkat, misalnya contoh kan teman-teman sebagai fungsional ya, ini rata-rata dari yang rekrutmen ASN sekarang. Kenapa? Karena itu tidak lagi berlaku bahwa yang lebih tua yang nanti dia akan naik pangkat duluan atau nanti dia boleh menduduki satu jabatan. Sekarang fair play. Jadi semua boleh, kalau memang dia berprestasi, dia bisa memberikan pelayanan publik dengan baik. Bagaimana nantinya pola pikir kita dengan etiket pelayanan publik yang baik juga, etika dan etiket nanti kita sama-sama lihat kembali ya teman-teman, karena kemarin di materi agenda 2 sudah ada ya, teman-teman sudah belajar bagaimana anekanya itu. Di sana jangan dilupakan, move on, kalau bahasa saya bukan berarti terus semuanya terlupakan ya, agenda 2 dan 3 ini sangat erat. Teman-teman juga lihat whole of government, nah ini hal yang baru ya teman-teman sekalian. Kalau manajemen ASN, pelayanan publik dari yang latsar, kalau prajabatan saya zaman dulu itu sudah ada. Tapi whole of government ini karena kita eranya pada saat ini kita bukan hanya di dunia nyata, kita sudah di era digital. Government, pemerintah ini juga tidak hanya melayani masyarakat secara fisik, tapi juga secara, makanya ada undang-undang ITE ya, bagaimana keterbukaan informasi, bagaimana juga masyarakat menghendaki pelayanan lebih cepat, lebih terbuka, walaupun kita juga harus melihat kode etik, bagaimana kita juga sebagai, kalau misalnya contoh nih kemarin saya lihat Mbak Kadek atau siapa ya kemarin, atau di kelompok 4 atau kelompok sebelah ya, itu ada yang sebagai humas juga. Ini ternyata kita sebagai corongnya pemerintah, tapi juga harus melihat jangan sampai nanti digoreng istilahnya ya, kalau di ininya ya, kalau kita terlalu open semuanya, ternyata ini pun juga kita harus memilah-memilih. Tapi juga menjadikan salah satu hal, ketika whole of government ini, kalau kita mungkin teman-teman yang ada di Pranata Komputer, kalau kita lihat di teman-teman lah semuanya ini kan ada namanya PPID, Pusat Pelayanan Informasi dan Data. Di pemerintahan sendiri juga kita di BKKBN kita sangat open bagaimana dibuka di website BKKBN official. Saat ini juga ada pembukaan, saya contoh nih open bidding. Kalau open bidding ini kan
tidak hanya dari BKKBN, bukan hanya orang istilahnya hanya orang-orang tertentu yang nanti akan menjabat, tetapi juga yang penting dia sudah memenuhi kriteria, siapapun boleh, termasuk Widya Iswara, penyuluh KB, itu sangat dipungkinkan sana. Nah, sini ya teman-teman ya. Jadi kita jangan menjadi katak dalam tempurung, karena kita betul, tadi saya sampaikan Mbak Tri Cynthia juga di awal, banyak negara-negara yang bisa kita jadikan contoh. Kita harus bangga menjadi seorang warga negara Indonesia, di mana kita sudah mendunia, mengglobal, tapi kaki kita juga tetap ada di ini kita, bumi kita yang tercinta ini, Indonesia. Nah, ini ya teman-teman sekalian. Dan apa yang akan kita lakukan nantinya? Karena ini waktunya sudah 8.38, teman-teman sekalian ya, saya ingin lebih efektif. Nantinya teman-teman, ada 2 seperti kemarin ya, waktu yang tugas di agenda 1 dan 2, kita ada tugas individu dan tugas kelompok. Sudah dari kemarin teman-teman boleh lihat, kalau mau dilihat langsung di Collabjar juga bisa ya langsung. Kalau memang mana prioritas silahkan teman-teman atur saja dengan segala tantangan teman-teman, ada sinyal dan lain sebagainya. Apakah mau menggunakan Zoom ini setelah selesai materi ya Mas Dede ya, itu kami masih bolehkan, silahkan. Karena nanti mohon izin kalau mungkin saya dengan Pak Dede setelah ini tidak bisa mendampingi teman-teman diskusi. Di sini ada 2 tugas self activity-nya atau tugas individunya adalah stop nikah dini. Jadi hari ini teman-teman sekalian fokus dulu ya. Pada saat Senin, nanti sampai dengan hari Senin kan kita masih ketemu. Tetapi ada kegiatan sinkronus kedua di hari Senin. Nah, selama asinkronus, kami persilahkan teman-teman mau nanya japri juga boleh, mau di grup juga sangat terbuka sekali, kami senang sekali. Jadi satu orang nanya bisa untuk ilmu yang lainnya juga ya. Stop nikah dini ini apa? Nantinya teman, semuanya kita perlu lihat. Coba ya, saya lihat dulu deadline-nya. Ini boleh dilihat, cek sama-sama ya. Ketika hari ini pukul 23.59 ini adalah membuat flyer, poster yang dimuat di media sosial. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Besok hari Jumat, deadline-nya pukul 23.59 ada 2, ada berubah hidup challenge, itu yang tugas individu ya teman-teman sekalian. Kemudian aku padamu, nah ini juga teman-teman perlu pilih siapa yang nanti akan menjadi narasumbernya. Narasumber ya, kalau kita bicara narasumber itu berarti jangan harus membayangkan orang yang eselon atau mungkin harus punya jabatan. Orang-orang sosok inspiratif yang bisa teman-teman jadikan panutan, jadikan cerita-cerita inspiratif buat teman-teman. Boleh penyuluh KB juga boleh misalnya operator ini PK kemarin ya, teman-teman mungkin ada yang di sekitarnya, wah ini luar biasa nih, ternyata bisa berjejaringnya dengan bagus dan sebagainya, itu silahkan. Atau mungkin ada kalau Pak Mas Fahrudin, oh saya ketemu Pak Badi aja deh, koordinator latbangnya aja langsung misal gitu, atau siapa tahu ini kerja kelompok ya teman-teman sekalian. Dan teman-teman ada satu lagi tugasnya, teman-teman semua kami minta big team, satu kelompok, satu ini ya, nanti ketuanya ada di sana sudah saya pilih juga yang perlu upload di ini. Tapi ingat, walaupun cuma satu yang upload di Collabjar, semuanya kami minta upload juga di media sosial masing-masing. Oke ya. Kenapa? Nah ini saya akan lanjut ya di tugas kita yang pertama, stop nikah dini. Sebagaimana tugas kita sudah jelas dari kemarin mengenai stunting untuk BKKBN, saat ini lanjut ya, ternyata memang kaitannya kalau nikah dini, teman-teman bisa lihat ada kelompok yang nanti akan mengerjakan kaitan dengan pelayanan publik, ya. Kemudian kami juga lihat nanti bisa dilihat di rincian tugasnya, manajemen ASN, jadi ada kelompok nomor 1 sampai 3. Kemudian nomor absennya sudah kami pilih juga siapa ketuanya, kemudian ada juga kelompok yang mengerjakan whole of government. Itu silahkan teman-teman sekalian fokus ya pada setiap tugasnya, karena ini masuknya tugas individu teman-teman sekalian. Tapi jangan lupa nomor 1 sampai 3 apa, 4 sampai 456. Saya sampai ngitung ya 456 itu apa, tentang apa, dan whole of government adalah nantinya yang di nomor absen selanjutnya, gitu ya. Terus caranya gimana Bu? Kita pengen lihat nih yang sebelumnya. Teman-teman jangan lupa nanti dengan tagar hashtag ya, tugas stop nikah dini. Kami juga kemarin minta di gelombang 1 untuk mengerjakan dengan hashtag ini. Teman-teman bisa jadikan itu referensi, tapi jangan plagiarisme sekali lagi ya. Itu boleh dijadikan referensi, teman-teman caranya supaya tidak plagiarisme bagaimana? Rubah desainnya Bu, bisa. Rubah isinya sangat bisa, karena ini referensinya banyak teman-teman ya.
siapnikah.com misalnya, itu bisa jadi salah satu referensi teman-teman. Itu yang luar biasa itu di sana. Nanti saya kirim juga linknya insya Allah di grup kita. Jadi teman-teman nanti upload buktinya ke Instagram biasa ya, seperti kemarin kita copy linknya, tautannya, kemudian masukkan di Word, screenshotnya jangan lupa dimasukkan juga di sana, kemudian juga setelah itu teman-teman di PDF-kan ya, karena kenapa kemarin masih ada kejadian, alhamdulillah bukan di kelompok ini Pak Dede, itu yang masih menggunakan Word. Jadi acak-acakan waktu diterima fasilitator. Biasakan ya semua file kalau Collabjar ini memang tidak ramah dengan Word, walaupun memungkinkan upload Word. Jadi jangan lupa semua harus di PDF-kan. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Karena hashtagnya ada 2, hashtag Latsar CPNS BKKBN 2021, ini yang wajib ya. Jangan lupa mention kami juga, @Balediklat KKB Bogor, boleh saya juga, @Anindita Diaskarpuri, anindita.skarpuri ya, kalau saya di IG itu sangat boleh. Nanti saya share juga alamat Instagram saya. Ada yang mau tanya dulu untuk tugas yang pertama ini? Mbak Kadek, boleh silahkan. Suaranya belum masuk sayang. Halo, halo. Suaranya belum masuk? Apa cuma saya doang ya kedengaran suara Mbak Kadek? Jadi kedengeran nggak? Enggak ya? Enggak ya? Atau nggak usah pakai headset sayang? Coba. Halo juga. Atau diketik di chat ya, suaranya belum kedengeran? Boleh ya, nggak apa-apa ya. Bukan tidak mau dengar suaranya Mbak Kadek, cuman nggak kedengeran. Sinyal kayaknya ya. Kayaknya iya. Oh, ini. Suara saya malah kedengeran sendiri. Oke, saya lanjut dulu. Oh, itu kedengeran loh. Boleh apa boleh? Silakan. Ya, Ibu silakan. izin bertanya, nomor absen yang digunakan itu nomor absen yang kemarin dibagikan atau baru lagi? Nomor absen yang sesuai yang dibagikan. Jadi nomor 1 sampai nomor 10 nomor 9 untuk di kelompok kita ini ya, kelompok 4. Oh, siap. Ya. Iya, Ibu. Yang sesuai tertera di sini. Kan ada 4, Kadek, iya. Oke ya, udah sesuai nih. Oke ya, Terima aman kasih, ya, Ibu. sama-sama. Oke, ada yang bertanya lagi, teman-teman, deadline-nya nanti malam ya, 2359. Mau pakai PowerPoint boleh, mau pakai Canva juga boleh. Yang penting save as-nya image, dan ingat kalau teman-teman di Instagram ukuran untuk ininya, formatnya juga sesuaikan ya. Misalnya kalau pakai Canva kan teman-teman yang biasa pakai Canva ya, itu tinggal pilih yang Instagram, template-nya langsung bisa diedit dari sana. Lebih memudahkan sebenarnya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya lanjut dulu ya ke yang selanjutnya. Berubah Yuk Challenge, ini sebenarnya teman-teman juga sudah bisa lihat ya. Jadi kalau kita kayak di TikTok atau kalau Reels itu kan juga dia sebenarnya ada juga ya fiturnya seperti itu ya. Itu boleh, sangat boleh menggunakan apapun, tidak harus pakai Instagram. Tapi kalau saya karena TikTok saya kurang aktif ya, malu ngeliat diri sendiri goyang-goyang. Jadi tolong teman-teman upload kembali di Instagram ya. Jadi itu nanti kan bisa ya di post di sana. Silahkan boleh diinikan juga. Apapun ya teman-teman kreasinya, pakai lagu dan sebagainya silahkan, tetapi fokusnya adalah bagaimana posisi tubuh kita semua menghadap ke kamera. Kita akan mengatakan bagaimana nantinya janji jiwa kita ya, kalau kaitan kedudukan peran PNS kita, kalau janji jiwa kan nanti ya. Ini terkait dengan kita punya tekad untuk bisa berubah dari yang sebelum seperti apa. Terus misalnya contoh ya manajemen ASN, contoh nih ya, saya nggak mau kasih lagi yang selanjutnya ya. Oh yang sebelumnya saya karena suka telat, tidak pernah pakai jam misalnya. Nah sekarang karena saya kepengen berubah, saya pakai baju Superman. Oh enggak juga, saya pakai karena saya pasang alarm segala rupa, akhirnya saya bisa tidak terlambat lagi untuk absen. Seperti itu ya teman-teman ya, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman pasti punya contoh-contohnya yang lain. Oke, kemudian ini kelompok yang Aku Padamu, namanya kayak ini ya, kayak nama kopi jadinya ya, ini nggak boleh merek. Kemudian nanti teman-teman sekalian pilih salah satu orang yang tadi saya sampaikan ya, siapa yang menjadi pegawai teladan, agent of change, agen perubahan. Yang teman-teman apakah agent perubahan itu harus PNS Bu? Tidak harus, teman-teman sekalian. Ada orang yang bisa mengajak ke lebih baik, misalnya satpam, tukang sampah, tukang sapu dan lain sebagainya. Dia ternyata sering mengingatkan, jangan buang-buang listrik misalnya ya, karena di sini sering mati lampu, kamu buang-buang lampu sembarangan, misalnya begitu, atau apalah teman-teman yang bisa membawa perubahan, bisa pimpinan, bisa siapapun yang ada di lingkungan kerja kita. Maksimal ada 15 menit teman-teman. Zoom kalau memang diperlukan teman-teman boleh pakai,
Sangat boleh ya Pak Dede ya, minta tolong dibantu Pak Dede. Karena ini ada 3 kelompok, silahkan bisa diatur jamnya, teman-teman nantinya boleh koordinasi lewat Pak Dede saja untuk penggunaan Zoom-nya. Bisa pakai Google Meet, bisa pakai apapun, yang penting teman-teman ada record-nya, kemudian nanti diupload bisa di YouTube, Instagram, Facebook, mungkin hari gini masih ada yang pakai Facebook di antara teman-teman, boleh, kalau saya memang pakai Facebook ya. Silahkan teman-teman, saya juga bisa di-add di Facebook, Anindita Diaskarpuri. Mau add Pak Dede juga ada di Facebook maupun di Instagram, biar sama-sama ngecek ya. Kemudian add Balediklat KKB Bogor, jangan pernah lupa. Oke, di sana ya. Deadline-nya besok hari Jumat pukul 23.59 teman-teman ya. Kemudian hari terakhir kita hari Senin. Nah, asik ya karena kita ada Sabtu dan Minggu, teman-teman masih punya banyak waktu. Mau pakai baju seragaman, Bu, karena ini sebagai janji jiwa, katanya begitu ya. Silahkan atur saja teman-teman. Karena kan teman-teman sekarang sudah lengkap ya, Sulut sudah terima bajunya. Semua sudah ada ya, mau pakai baju yang mana aja terserah. Mau pakai baju daerah silahkan, mau pakai apalah terserah kalian ya. Tapi intinya bahwa kita punya janji kita seperti apa, mungkin mau bikin desain video grafik belakangnya itu virtual background-nya mau diganti juga boleh, silahkan teman-teman gunakan sebaik mungkin waktunya, karena memang kami berharap 2359 itu hari Senin maksimal diupload, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik lagi. Oke ya. Masih sama hashtag-nya juga tolong dilihat, hashtag tugas janji jiwa. Dan tentunya terima kasih banyak teman-teman. Sampai di sini ada yang mau bertanya, saya kasih waktu 2 menit untuk bisa bertanya dulu. Silahkan. Izin bertanya Ibu. Silahkan. Bulan dari semester. Yang tugas Yuk Berubah Challenge itu, apakah harus berbicara untuk mewujudkan before after-nya atau boleh gerak-gerakan terus ada tulisan kayak gitu kayak TikTok atau Reels? Ya, sangat boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman kan pemaknaannya ya, ini kan setiap orang bisa dimaknai. Kalau tadi saya sampaikan dari yang sebelumnya, kalau hanya gerakan, tapi akan lebih bagus memang betul ada visual tulisannya. Kadang-kadang kita kan suara kan nggak kedengeran. Tapi kalau bisa disupport dua-duanya akan lebih bagus lagi ya, Wulan ya, dan teman-teman semua ya. Ada kalimatnya juga, emang malu dengan suaranya sudah merdu kok, jadi nggak usah malu juga. Apakah kenalkan diri, halo nama saya Wulan, saya dari BKKBN Sumatera Selatan. Kemudian seset gitu kan pakai gerakan apa. Nanti boleh lihat ya di hashtagnya itu banyak contohnya. Ya, jadi nanti teman-teman sekalian, beruntunglah kalian di gelombang 2, sudah banyak referensinya. Moga-moga itu menjadi bekal kreatif teman-teman supaya bisa lebih berkarya lebih bagus lagi. Ya, jangan pernah menyerah karena tentunya kreasi apapun, karena namanya Mbak Aldin kemarin bilang, kalau di kelompok kemarin yang kelompok 1, amati, tiru, modifikasi ATM. Prinsip kreasi kan seperti itu. Itu sangat boleh sekali. Gitu ya, tarik daya kreasi kalian sebanyak mungkin dari ATM-nya, masukkan di Instagram-nya, di media sosialnya, saya tunggu hasilnya. Oke, saya percaya teman-teman pasti bisa. Oke, mungkin demikian. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Saya hitung sampai 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada yang nanya, Mas Dede. Alhamdulillah. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Kita nanti pindah di WA Group saja ya, teman-teman sekalian. Karena Pak Dede dengan saya habis ini ada lagi kegiatan. Bukan berarti kami ini ya, secara asinkronus saya tetap menemani. Baik di WA, mau di video call, mau di apapun, di sarana yang menurut teman-teman lebih nyaman, lebih mudah, silahkan ya. Kami sangat terbuka. Jangan merasa patah semangat, merasa bingung sendiri. Insya Allah tugas kami memang untuk mendampingi adik-adik untuk lebih memahami agenda 3 ini. Oke ya. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya agak lewat waktu ini teman-teman ya. Semoga semuanya lancar, sehat. Saya kembalikan pada Pak Roli untuk bisa menutup sesi kita di pagi hari ini. Silahkan. Dibuka dulu mic-nya Pak Roli. Duduk siap, gerak. Pembelajaran agenda 3 telah selesai. Laporan selesai. Ya, bubarkan. Bubarkan.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, baik. Terima kasih Mas Roli, terima kasih semuanya. Saya tidak berlama-lama, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Dede. Silakan Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teh sudah menyampaikan materi agenda 3. Sepertinya teman-teman peserta sudah memahami ya apa yang akan dilaksanakan mulai hari ini, besok, hari Jumat ya, Sabtu Minggu, Senin, dan kita kembali lagi hari Selasa ya Bu Dita. Yes, betul. Mudah-mudahan semuanya tidak ada kendala. Dan tips dari saya adalah kalian harus minimal 1 kali konsultasi lewat Japri ke pengajar. Karena itu akan menjadikan poin penilaian dari pengajar ke peserta. Nah, saya kalau mendapatkan nilai dari pengajar, ini kenapa berbeda dari teman peserta yang lainnya? Jadi saya menganggapnya itu tidak konsultasi. Minimal lapor atau pura-pura lapor, pura-pura konsultasi. Kenapa? Karena ada poinnya ya Bu Dita ya? Betul Ada. nggak? Tapi ya nggak usah bocoran pura-pura ya. kali. Yang beneran juga boleh. Nah, artinya sebetulnya kalau kita mau buat seperfect mungkin tugas yang akan dibuat ya, itu pasti ada terus tips. Ini sih hanya saran saja. Saya percaya teman-teman bisa melaksanakannya dengan baik. Dan seperti yang Bu Sontang ya, masih ingat kan apa yang disampaikannya? Jangan sampai para penguji, pengajar, pembimbing, pendamping bertanya tentang tugas yang dibuat. Jadi harus sorry masuk. Jadi harus semaksimal mungkin sempurna. Siap-siap. Itu saja teman-teman ya. Semangat. Semangat. Bisa. Oke, semangat semuanya. Mohon Oke ya. maaf atas kekurangan dan ini atas perhatiannya teman-teman. Nanti sampai ketemu lagi di hari Selasa dan konsultasi boleh Senin. silakan. Oh, Senin ya. Ih, nggak apa-apa, masih ada banyak kerjanya. Jadwalnya lupa. Itu saja. Saya mohon Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.